Mas Arli sendiri orangnya luar biasa. Jadi sangat-sangat profesional di bidang pembuatan ide bisnis dan ide produk, terutama ya. Dari modal yang sangat kecil itu kita diajari bagaimana membuat produk untuk bisa laku dipasarkan. Kesannya acaranya keren banget. Tempat untuk investasikan ilmu ya di sini tempatnya sih. Di acara BC ini kita dibagi tips dan trik cara memasarkan produk mulai dari pembuatan sampai pengelolaan agen dan sebagainya. Acara ini top, pokoknya mantap lah. Untuk kesan di acara ini saya nggak punya teman, tapi saya punya konsumen banyak sekali. Luar biasa, saya belajar dari nol sampai bisa memiliki banyak ilmu karena pelajaran yang diberikan oleh Mas Arli Kurnia. Saya sih nggak punya kesan atau pesan, cuma bener-bener udah nggak sabar untuk memperhatikan semua ilmunya. Action! Kalau modal saya sih dari awal ya ini kecil banget ya, cuman 730.000 itu modal paling pertama dengan modal kurang lebih 5 kilo lah. Setelah saya ikut BC, saya jadi tahu Mas Arli bisa ngasih tahu beberapa ide dari yang saya nggak terpikirkan, yang di sekitar saya ternyata ada yang bisa jadi peluang. Kalau awalnya sih saya masih karyawan ya, maksudnya kasih karyawan biasa gitu. Setelah saya jual bawang toki-toki ini, yang mungkin awalnya cuma 5-7 kilo pada bulan pertama, bulan kedua juga sama. Setelah arahan dari Mas Arli, saya bisa jual 20-30 kilo untuk tiap minggunya. Itu saya bingung, saya mau bisnis tapi kesulitan modal karena di kebanyakan orang bilang kan kalau bisnis butuh modal. Mulai kepikirannya tuh karena saya ada satu masalah. Jadi pengen nyuci mobil karena anak kosan. Kalau misalnya di car wash biasa kan mahal ya 50.000. Jadi mobilnya tuh nggak dicuci-cuci. Terus kalau nyuci di kosan kan nggak boleh. Nah jadi akhirnya saya menciptakan produk ini. Pokoknya dibimbing sampai sukses sama Mas Ali. Bener nih, sampai sekarang ini. Awalnya saya membuat ini hanya 5 piece, sekarang bisa 100 piece per minggu. Rata-rata 70 sampai 100 piece per minggu terjual. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya malam-malam. Dan malam hari ini saya ingin berbagi pada Anda tentang materi yang sudah pernah ya saya bagikan sebelumnya. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana caranya kita bisa untung ya lebih dari 2 kali lipat. Nah, saya sapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah hadir. Nih ada yang dari mana nih? Tulungagung, Batam full senyum. Wah, Mas Yoyo Suprianto. Selamat datang. Tangerang. Ya, ada yang dari Sukabumi sudah pada hadir. Terima kasih. Nah, saya mau tanya nih, teman-teman sekalian. Kira-kira kalau teman-teman mau bisnis itu pengennya dapat hasil berapa sih gitu. Saya kan belum tahu nih dari teman-teman sekalian yang sudah hadir. Pengen kalau punya usaha 1 bulan itu menghasilkan berapa rupiah? Yuk silakan komen dulu. Ya. Silakan komen dulu. Pengennya 1 bulan tuh menghasilkan berapa rupiah, teman-teman sekalian? Silakan komen ya. Rupiah ya, rupiah. Berapa rupiah? Pengennya kalau bisnis ya. Artinya apa? Nanti kan bisa jadi target ya. Kita menentukan angkanya dulu ya, terus habis ini nanti kita bisa tentukan caranya. Nih, ada yang pengen 10 juta, oke. Waduh, ini ada yang pengen 1 miliar, boleh. Ini yang tinggal lewat dari modal. Ini berapa nih? 20, nolnya banyak ya. Nggak ngitung saya. Oh, ada yang pengen 100 juta. Yuk silakan komen dulu.
ya. Anda mau bisnis, Anda pengen dapat hasilnya berapa? Yang Anda inginkan dulu. Yang kita inginkan kan belum tentu langsung tercapai. Yang kita inginkan bisa tercapai, bisa juga tidak, gitu ya. Tergantung bagaimana ikhtiar kita, dan tergantung nanti rezeki kita juga seberapa, gitu ya. Ikhtiarnya sudah maksimal, Mas, tapi belum hasil, ya belum rezeki, ya. Artinya apa? Artinya suruh berusaha lagi. Oke, nah teman-teman sekalian, teman-teman sudah menentukan target. Ya, pengennya sih 10 juta sebulan, atau pengennya 20 juta sebulan, pengennya berapa juta. Nah, berapapun target yang kita inginkan, artinya kan kita harus berpikir ya. Kita harus berpikir kemudian, kalau saya pengen misalnya nih 10 juta sebulan, dapat keuntungan. Nah, kita harus milih juga bisnisnya ini bisnis apa setelah ini kan gitu. Udah pengen keuntungan, terus berarti kalau saya bisnis yang keuntungannya 10%, omsetnya harus 100 juta dong. Kalau pengen keuntungan berapa? 10 juta. Ya, berarti kan harus ada omset 100 juta sehingga menghasilkan keuntungan 10%, yaitu 10 juta. Ya, kalau 10% dari itu ada yang pengen 50 juta. Kalau bisnis Anda menghasilkan keuntungan hanya 10%, maka kalau pengen 50 juta, Anda harus menghasilkan omset di bulan itu 500 juta gitu. Ya, tinggal barang yang dijual apa nih gitu. Setelah itu. Nah, sebetulnya sederhana sekali, saya ingin mengajarkan pada Anda kali ini dasarnya dulu. Ya, dasar untung lebih dari 2 kali lipat. Itu dasarnya apa, Mas Arli? Gitu ya. Baik, kita harus paham dulu kali ini. Yang pertama, sebelum kita menentukan bisnisnya bisnis apa. Tentunya Anda harus paham bahwa kalau kita menjual barang yang keuntungannya di bawah 50%, ya, maksudnya gini, semakin kecil persentase keuntungan kita, maksud saya adalah berarti modal yang kita butuhkan harus semakin besar. Ya, jadi kita melihatnya persentase. Saya supaya lebih gampang, coba saya share screen aja ya, supaya teman-teman bisa lebih memahami dengan lebih baik. Nah ini, yuk kita belajar sama-sama nih ya. Nah, belajar dulu. Baik, jadi tadi jika ya, nih, jika Anda pengen keuntungan 10 juta, ya 10 juta, aduh piye iki, kabel ini tidak enak ya. Ya apa nulis enak ini. 10 juta gitu ya, paham ya? Kita pengen keuntungan 10 juta. Nah, sedangkan margin Anda itu 10%. Ya, Mas, 10% ini gimana sih, Mas? Ini contoh. Ya Allah, tulisannya. Contoh ya. Contoh. Margin 10% gimana? Contohnya gini nih. Misalnya beli 10% itu beli apa ya? Beli air mineral lah gitu. Air mineral. Ya, beli air mineral harganya 1.000. Anda jual berapa? 1.100. Nah, keuntungannya kan cuma 100 ini. Ini sama dengan 10% dari 1.000 gitu loh, ya. Artinya kalau Anda pengen keuntungan, ini target ya. Targetnya 10 juta. Sedangkan margin bisnis Anda ya, ini enggak harus, ini bukan air mineral, apapun lah misalnya, entah baju lah, entah apa gitu ya. Sedangkan Anda punya keuntungan 10%, ya kalau Anda pengen duit 10 juta di bulan ini, maka di bulan itu Anda harus menghasilkan omset 100 juta. Gitu loh. Paham ya sampai sini ya? Nah, paham sampai sini ya? Ini saya ngajarkan Anda tentang margin dulu. Biar teman-teman nggak kesulitan, dasarnya dulu dipahami. Jadi
punya margin 10%, artinya Anda beli barang tadi Rp1.000, dijual 1.100, itu marginnya 10%. Kalau Anda pengen keuntungan 10 juta, artinya berarti omsetnya harus 10 kali lipat, yaitu 100 juta. Sampai sini paham, teman-teman? Komen dulu yuk, yang paham dulu tentang margin 10%. Silakan komen, paham Mas, gitu ya, biar saya bisa tahu nih. Kita belajar malam ini pelan-pelan ya. Pelan-pelan, tulisannya agak murat-marit nggak apa-apa ya. Nah, kemudian ini marginnya 10%. Kemudian kalau Anda pengen keuntungan yang lebih cepat ya dengan modal yang lebih ini omsetnya 110 juta gitu. Ya, berarti modal yang sudah dikeluarkan kan 100 juta gitu loh. Nah, 100 juta maksudnya gitu. Ini modal. Keuntungannya 10 juta. Omsetnya 110 juta nih, maaf ya. 110 juta, ya Allah, elek tulisannya. 110 juta. Nah, modalnya yang harus dikeluarkan sekian gitu. Artinya semakin kecil margin keuntungan, itu modal yang Anda keluarkan harus semakin besar. Nah, kalau target Anda sama-sama 10 juta, tapi margin ini adalah 50%, ya toh, 50%, berarti gimana nih 50%? Aku beli air mineral Rp1.000, saya jual berapa? Rp1.000 saya jual 1.500, itu marginnya 50%. Nah, kalau seperti ini, kalau 50% bagaimana dong? Gitu. Kalau 50% berarti ini omsetnya tadi kan adalah 100 berapa? Aku kok jadi bingung sendiri. Omsetnya adalah ini 50% ya toh, 50%. Omsetnya adalah 20 juta gitu ya. Omsetnya adalah 20 gini ya. Oh enggak, omsetnya adalah 50%. Ya penghitungnya Bang. 20 juta. Oh, omsetnya adalah 30 juta, sorry. Omsetnya adalah 30 juta gitu ya. Udah malam, maklum, mikirnya agak lemot ya, udah seharian kerja soalnya. 50% berarti modal yang Anda keluarkan adalah berapa? Modal yang Anda keluarkan adalah 20 juta. Nah, gini, kalau marginnya, maksudnya gini loh, semakin gede marginnya itu semakin kecil modal kita, gitu loh ya. Omsetnya juga semakin kecil sih untuk menghasilkan 10 juta ini, gitu loh. Ya, itu kan targetnya 10 juta. Nah, bisa nggak Mas kalau ini 200%? Ya, kalau margin adalah 200%, margin 50%, gitu, margin 200%. Hitungan saya benar nggak sih? Benar nggak hitungan saya? Mudah-mudahan benar ya. Mudah-mudahan. Ngopi dulu Mas. Mas Wahyu Jakob, pinter-pinter. Saya sambil ngopi dulu ya. Ya berarti beli air mineral 1.000 dijualnya 1.500 kan dapat keuntungan 50%. Ya maksud saya gitu ya. Wes pokok ini kalau saya salah hitungan ya anggap aja ngantuk gitu ya. Tapi intinya adalah semakin semakin maksud saya mau ngomong gini loh, semakin kecil margin maka semakin besar modal. Gitu loh. Dalam artian adalah margin sama modal, ya toh, kan gini ya tandanya. Nah, gini loh. Enggak sih. Ya Allah, live kalau udah ngantuk nih gini nih loh. Margin, ya apa sih Mas Arli gitu. Margin modal. Maksudnya adalah semakin kalau marginnya lebih kecil, ya bener ya gini toh. Ya Allah, Mas Arli kecapean nih. Iya,
Saya tuh seharian di kantor dari tadi tuh. Banyak yang diurusin. Wes pokoknya ngono lah. Gitu. Pokoknya semakin margin itu semakin gede, modalmu semakin kecil. Marginnya semakin gede, modalnya semakin kecil. Kalau marginnya semakin kecil, modalnya semakin gede. Ngono loh pokoknya. Ya. Wes, sekarang piye Mas Arli supaya margin kita besar gitu ya. Dan nanti modal kita menjadi kecil. Nah, supaya marginnya besar, modalnya menjadi kecil. Saya soalnya nggak pakai catatan, nggak pakai persiapan, tapi saya akan berusaha ya sekuat tenaga malam hari ini supaya Anda semua paham. Ya, insya Allah Anda semua paham. Mas tumben lemot iya. Ya, berbanding terbalik maksudnya Mas ya betul. Nah gini. Oke sekarang ini loh saya tuh live itu mau menyampaikan ini loh tips memperbesar margin. Nah satu tips memperbesar margin. Yang pertama, cara memperbesar margin yang pertama adalah cari barang dari sumbernya, gitu ya, lebih ke atas lagi. Maksudnya gini, kalau Anda tadinya beli di grosir wilayah, terus Anda belinya di pusat, gitu ya. Ya, membeli dari pusat, misalnya. Membeli dari pusat ya biasanya juga kalau membeli dari pusat itu nanti akan memperbesar juga biaya modalnya juga gitu ya. Cuman orang pada umumnya yang nggak mau ribet ya pikiran orang pertama kali supaya saya dapat margin lebih tebal caranya adalah saya dapat barangnya lebih murah. Nah di mana dapat barang lebih murah? Yaitu membeli dari pusatnya. Otomatis kalau membeli dari pusatnya, Anda harus ada syarat pembelian yang cukup besar, gitu loh. Ya, cara ini sih nggak terlalu saya sarankan yang membeli langsung dari pusat itu. Tapi saya cuma pengen memberikan Anda bahwa ini tak kasih tips yang pertama, tips yang sudah seringkali dipakai sama banyak orang. Nah, ini ada nih. Pelan-pelan toh, malam-malam gini kan sambil guyang-guyu ya toh. Langsung dari petani Om, kayak dodoli dengan kelapa muda, dapat harga lebih murah, laba lebih besar. Betul. Nah, ini adalah cara yang sudah sering dilakukan oleh banyak orang ya. Nggak usah belajar dari YouTube saya juga. Hampir semua orang tahu tentang hal ini. Oke, kemudian yang kedua ya dengan cara apa? Produksi sendiri. Nah, produksi sendiri ya. Nah, produksi sendiri ini juga sangat memperbesar margin. Apalagi Anda produksi sendiri wis kayak Mas Arli ngene iki wis produksi penghemat BBM, produksi dhewe didol dhewe gitu. Ya, produksi sendiri dijual sendiri ya sudah marginnya gede banget gitu ya sudah. Muternya lebih gampang. Ya muternya itu lebih leluasa lah gitu. Nah, produksi sendiri salah satunya. Ya. Nomor 3. Maaf ya. Bagi-bagi Om kopinya. Oh ini delalah nih saya dapat kopi dari Lampung barusan. Ada saudara dari Lampung datang ke rumah. Sambil ngopi, tadi sih sudah mau tidur, tapi wah ada kopi Lampung, terus bikin kopi, keinget nih, langsung pengen live gitu. Produksi sendiri, oke. Kemudian alih fungsi, ya alih fungsi yang ketiga. Ya ini teman-teman mungkin belum banyak yang paham nih. Alih fungsi itu apa, Mas? Ya, alih fungsi itu apa? Alih fungsi itu gini. Contoh susu kambing. Ya.
Susu kambing. Coba tak browsing ya, susu kambing. Susu kambing. Tawa. Harganya berapa nih? Kayaknya kita cari di marketplace, mana ada nggak di marketplace? Bentar. Di Shopee nih. Nah, ini loh, mana sih? Ini ada nih. Harganya adalah 75.000, isi berapa gram ini? Dari kok iklan. Saya nggak tampilkan ya, itu nanti ngiklan jadinya. Nah, ini. Berat produk 200 gram. Nah, tak catat aja sini. Ini ada yang harganya di marketplace ya toh, susu kambing itu harganya adalah 75.000 per 200 gram. Oke. Ini kan untuk diminum ya, untuk kesehatan ya. Nah, tetapi kalau Anda mau marginnya lebih besar, nih, Anda punya produk misalnya susu kambing nih, masker susu kambing. Nilainya berapa nih? Ini namanya alih fungsi, saudara. Ya. Masker susu kambing nih dari Kefir ya. Oh, harganya adalah berapa gram nih? Kok nggak ada gramnya ya? Intinya ini lebih jualnya lebih mahal sebetulnya. Mana nih? Harganya 42.000, keterangannya kok enggak ono. Berapa gram ini? Ah, ini. 100 gram 42.000 ya. Nah, sama-sama dari Kefir ya toh. Kalau jadi masker ya toh, itu 42.000, isinya 100 gram. Artinya ya, di sini ada perbedaan. Ini sama, barangnya sama, tapi yang satu digunakan untuk minum, satunya jadi masker. Ya, ini per 200 gramnya berarti, ini berarti per 100 gramnya berapa kalau 75.000? Hanya 37.500 gitu loh. Ya. Kalau ini lebih murah, kalau ini dijual lebih mahal, meskipun ongkos produksinya sama. Sampai sini paham, teman-teman? Nah, ini contoh dari alih fungsi, gitu loh. Nah, contohnya alih fungsi. Nah, siapa dari pemaparan saya ini, cuman dari 3 hal ini aja, sebetulnya banyak sih ya, di bisnis coaching itu saya ajarkan banyak sekali tips untuk memperbesar margin keuntungan. Makanya kenapa di bisnis coaching itu yang diajarkan, Mas, margin keuntungan saya minimal berapa? 3 kali lipat. Oh, Mas, minimal 3 kali lipat. Kenapa? Karena ada tipsnya. Bukan serta-merta, kan kemarin ada banyak orang, wah Mas, apa nggak jahat Mas, ngambil keuntungan lebih dari 3 kali lipat gitu. Ya nggak jahat, wong kita memberikan sesuai ya dengan produknya. Karena ada tipsnya. Kalau Anda cuman jualan, misalnya Anda jualan beras, Anda beli beras, kemudian Anda jual dengan harga 3 kali lipat, ya itu namanya jahat gitu loh. Ya. Itu namanya jahat. Nah, jadi ini alih fungsi, ya, alih fungsi. Salah satunya. Kemudian ada tips yang keempat, gitu. Kelima dan keenam. Apa yang kelima? 456 ini? 456 ini khusus teman-teman yang ada di bisnis coaching. Nanti saya ajarkan di grup. Tapi ini aja udah paham ya. Ini aja kalau Anda terapkan aja sudah bisa membuat Anda bisnis Anda bisa melejit. Oke, ada nih yang mau tanya-tanya, silakan. Silakan yang mau bertanya. Mas, bisnis coaching tempatnya di mana? Kalau sekarang bisnis coaching itu hanya kita selenggarakan online ya. Jadi kita tidak bikin bisnis coaching yang offline. Mengingat
pandemi, ya toh, banyak sekali kesulitannya kalau kita adakan secara offline, karena ya tahu sendiri kalau bisnis coaching itu yang ngumpul itu ratusan, ya ratusan. Kita sendiri panitia itu sering repot sekali kalau mau bisnis coaching, ya. Jadi kalau seandainya kita adakan misalnya 500 peserta aja gitu ya. Yang terakhir kemarin kan ngumpul tuh 500 peserta. Wah, itu resikonya besar. Tuh, makanya saya tidak mau. Online aja lah yang aman. Toh kalau online itu jauh lebih fungsional. Kenapa? Karena online itu meskipun tidak bertatap muka, tapi bisa lebih intens gitu, ya. Kalau offline itu kita nggak tahu, saya sendiri nggak tahu satu sama lain itu bagaimana. Ya kelebihannya sih paling bisa foto-foto, ya bisa seperti itu. Tapi kalau online saya bisa tahu si A produknya apa, kesulitannya apa, itu bisa. Mas, saya masih kerja di Malaysia, apakah bisa ikut BC? Bisa, karena online. Nah itu kelebihannya. Kalau dulu yang offline, seringkali teman-teman kesulitan, yang di luar negeri pada datang tuh, ada yang dari Hong Kong, Malaysia, Taiwan gitu ya. Mereka pada datang ke Jakarta. Nah, ini memakan waktu, biaya, gitu. Pesawatnya aja berapa? Belum lagi nggak tahu kalau sekarang harus dites ya, PCR atau apa sekarang. Saya udah lama banget nggak naik pesawat gitu. Pergi-pergi juga takut ya. Apalagi ketemu orang banyak gitu kan. Yakin nih kalau ketemu orang banyak itu semuanya nggak ada yang bawa virus gitu. Nggak yakin saya. Jadi lebih baik online ya, online dulu. Ya, sampai nanti benar-benar kondusif gitu ya. Barulah. Biaya berapa Mas? Murah, cuma 900.000. Ya. 900 ribuan maksud saya. Ada koma-komanya. Oke. Nah, ini nih. Ini tak jawab dulu ya, kasihan nih. Cara menghadapi pelanggan yang nawar berlebihan, Mas. Ya, biar enggak tersinggung juga. Jadi, oke, sebelum pelanggan itu nawar, kita harus belajar tentang psikologi harga. Ya, psikologi harga. Jadi seringkali orang menawar, kenapa kok orang nawar? Karena dia punya pembanding. Ya. Nah, seringkali pembandingnya ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Jadi orang itu seringkali membandingkan itu dengan apa dulu. Kalau memang produk kita itu dibandingkannya dengan produk B dan C, dan produk itu memang bandingannya, memang tandingannya, ya tidak masalah. Tapi kadang-kadang dibandingkan dengan produk yang dia tahu itu misalnya yang tidak satu level atau apa gitu ya. Jadi cara menghadapi pelanggan yang nawar berlebihan, sebenarnya kalau saya tergantung nih produknya apa. Kalau saya langsung saja, daripada dia membanding-bandingkan sendiri, Anda buat pembandingnya gitu ya. Kita buat pembandingnya. Pak, kita bisa misalnya nih, kita nganu komputer nih ya, oh di sana komputer jual 3 juta, kenapa Bapak jualnya 6 juta gitu, atau 4 juta misalnya, selisihnya kok banyak sekali. Oh iya, itu komputer yang 3 juta speknya apa dulu, saya bisa juga menyediakan yang 3 juta gitu, tapi speknya A, B, C, D, dan seterusnya. Kalau Bapak mau bisa kita buatkan yang 3 juta gitu, tapi kalau yang 6 juta ini memang ini spek komputer yang buat game ya, buat desain gitu. Memang dia membutuhkan performa yang bagus. Jadi dia butuh VGA-nya lebih mahal, memorinya lebih tinggi, prosesornya juga lebih tinggi dan seterusnya. Misalnya yang kita jual adalah komputer. Ini seringkali orang membandingkan itu dia nggak asal pukul rata aja gitu loh. Ya. Daftarnya mbok gratis Mas gitu. Kalau yang gratis ada, tapi nggak usah daftar. Ya, kalau yang gratis kan ilmunya sudah kita bagi, ada 400 video lebih, Anda silakan. Tapi kalau yang apa digrupkan terus, kalau grup ada juga sih grup gratisan kalau Anda mau gitu. Di grup Kopi Lunas itu yang untuk bebas utang. Terus kalau yang ilmu bisnis gratis ya ini kan gratis Anda nonton juga gitu. Kalau gratis ya nggak usah daftar gitu, ya. Sudah kita open luas itu ilmunya.
Paham ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti gimana-gimana. Yang gratis banyak sudah kita kasih. Itu aja sudah manfaat. Oke, teman-teman yang sudah dapat ilmu gratis dari saya dan kemudian merasa ilmunya bermanfaat, silakan komen. Ada nggak nih di sini? Yang nyimak ilmu saya secara gratis dan mendapat manfaat. Ada nggak di sini? Silakan komen. Sambil saya jawab-jawab yang lain. Nah ini, Mas, bagaimana caranya margin lebih besar di saat banyak kompetitor? Oke, di sini saya akan bicarakan tentang menambah nilai ya atau keluar dari persaingan. Ya, seringkali pesaing itu semakin lama semakin banyak. Kalau produk kita itu bagus, seringkali ditiru ya kemudian ada orang menjual lebih murah dan seterusnya. Ya wajar hal itu. Dan kalau menurut saya lebih baik kita keluar dari persaingan gitu. Misalnya dengan menambahkan sesuatu. Ya, artinya itu tadi loh. Kalau kita dibandingkan dengan kompetitor, lah yang dibandingkan ini sama enggak gitu. Maksudnya kalau sama-sama, misalnya kita punya produk isinya sama. Ya, isinya sama gitu. Cuman beda merek aja. Terus mereka jual lebih murah, otomatis orang akan memilih yang lebih murah. Gitu. Tapi kalau isinya beda, maka nggak bisa dibandingkan. Gitu, nggak bisa dibandingin. Nah, jadi tinggal bagaimana Anda. Yang kedua, kelengkapan kita dalam menjual itu juga penting. Orang kalau menjual dengan testimoni yang sedikit gitu ya, misalnya gambar testimoninya lebih sedikit gitu, ya otomatis kepercayaannya akan turun, akan berkurang ya. Ya belum pernah ada yang berhasil gitu, belum pernah ada yang memakai dan puas gitu ya. Tapi kalau testimoni Anda banyak orang berkomentar, nah itu Anda akan lebih daripada kompetitor Anda. Jadi Anda bisa memperbanyak testimoninya, Anda juga bisa menambah nilainya gitu ya, atau memberikan bonus. Saya nggak sarankan memberikan bonus sih, saya jarang lakukan itu, karena sebetulnya yang kita jual itu adalah value dari produk kita. Gitu. Bagaimana menambah value dari produk kita? Ya semakin dipercaya, value-nya semakin tinggi. Semakin banyak yang pakai, value-nya semakin tinggi. Gitu ya, Mas Pri ya. Nah, ini semenjak saya mendengarkan YouTube Mas Ari, sekarang alhamdulillah sudah bebas dari riba, hidup tenang. Terima kasih Mas. Tuh kan. Ya, sudah banyak. Ini ada nih. Mas Arli, adakah tips untuk berbisnis jasa spesifik, misalnya pasang wallpaper agar margin lebih tebal? Matur nuwun sebelumnya. Nah, kalau bisnis jasa, kita lihat ya kompetitor. Kompetitor ini apa yang dia berikan, terus kemudian dia narik tarifnya berapa. Jasa ini agak sulit mengukurnya kalau Anda tidak melihat secara langsung ya apa yang diberikan oleh kompetitor. Jadi saya pun punya bisnis jasa. Saya ada bisnis jasa sedot vakum, tungau dan debu. Gitu. Kita lihat kompetitornya. Setelah kita lihat kompetitor, ya paling enggak kita pakai harga yang sama dengan kompetitor. Tetapi kita memberikan layanan yang lebih. Ya. Misalnya fast respon. Itu juga layanan lebih loh gitu. Kemudian apa ya? Kayak kemarin saya habis beli dari toko di Tokopedia gitu ya. Saya itu kemarin cancel order itu ada 2 kali. Itu dalam waktu yang sangat dekat itu. 2 kali. Gara-gara tidak dibalas chat saya. Saya sudah order, benar-benar sudah order gitu. Sudah bayar, tapi saya chat nggak respon. Saya tunggu 2 jam, 3 jam, sudah 6 jam lebih, belum ada respon, akhirnya langsung saya cancel. Kemudian saya order lagi begitu lagi ke toko yang lain gitu.
Sampai akhirnya sebelum saya order, saya cari toko yang respon chatnya cepat, gitu. Barangnya ready Kak, gitu. Saya order ya, silakan Kak, baru saya order. Ketika saya order, terus kemudian toko tersebut membalas, ya, membalas. Ini saya ngomong tentang layanan ya, bisa diterapkan juga di bisnis jasa. Ketika itu membalas dan kemudian habis saya order, terus saya bilang, Kak, ini sudah saya order, tolong segera dikirim ya. Langsung dia jawab, ya pas saya masih belum taruh HP sama dia langsung dijawab. Siap Kak, ini langsung kita proses, langsung kita kemas, langsung kita kirim. Nah, Anda tahu nama tokonya itu saya tandai loh. Gitu ya. Itu toko itu saya tandai. Besok saya kalau mau beli saya akan beli kepada dia. Gitu. Enggak mau ke toko yang lain. Kenapa? Karena kecepatan responnya dan ketepatannya. Maaf. Kaget mesti teman-teman. Mana nih? Wah, ini nih. Kalau ada yang tanya resep produk kita gimana biar tidak tersinggung yang tanya. Ini yang kurang ajar yang tanya. Harusnya kita yang tersinggung, kenapa Anda yang mikirin dia gitu. Ya, dalam dunia bisnis gak etis toh tanya resep. Coba Anda nanya resepnya tukang bakso yang itu. Mas, ini resep bikin baksonya gimana? Itu yang kurang ajar yang tanya, nggak punya etika. Gitu. Ya harusnya bukan dia nanya gitu, nggak etis toh. Gitu. Itu resep bisnis kenapa ditanya? Kalau saya nggak saya jawab. Saya jawab. Itu karena yang nggak tanya nggak tahu, dia tidak tahu etika. Oke. Mana nih? Nih, Mas tanya kalau sudah punya produk dan alhamdulillah laris apa harus izin BPOM, Mas? Ya kalau produk itu memang harus ada izin BPOM-nya ya silakan, harus izin itu. Harus diurus. Kecuali produknya kayak Klinos ya. Kemarin tuh ada yang nanya Klinos, Mas Klinos ada izin BPOM-nya. Iki lucu wong iki ya. Masuk jualan Klinos ditanya BPOM. BPOM itu kan Badan Pengawas Obat dan Makanan gitu ya. Kalau Klinos ya diminum ya nggak boleh. Gitu. Mas Arli mau tanya caranya cari barang gimana? Cari barang itu ya di mana-mana ada. Online aja. Anda cari di marketplace itu banyak banget barang tuh. Ya kemarin kan ada orang berpikir sempit tuh kayak gini. Mas, kalau aku jualan sesuatu, terus di marketplace itu udah murah-murah, terus gimana caranya saya jualan? Saya kasih tahu kemarin, teman-teman ya, teman-teman advertiser seperti Kang Yuda, Kang Jono kemarin, dan banyak sekali teman-teman yang bermain Facebook Ads ya. Itu banyak loh. Mereka beli barang di marketplace, beli 15.000, dia jual di atas 100.000. Pakai Facebook Ads. Belinya di marketplace benar-benar mereka beli, mereka kulak barangnya, stok, kemudian dijual pakai Facebook Ads ya, dengan harga di atas 100.000. Laku, Mas. Bukan cuma laku, sehari ngirim ribuan itu. Ya. Jadi teman-teman jangan bingung gitu. Nah, kalau Anda mau cari barang yang lebih lagi, saya sudah ngumpulin banyak sekali supplier. Gitu. Saya ngumpulin banyak sekali supplier. Anda silakan kunjungi baleomall.com. Nah, di situ ada salah satu usaha saya yang mana mempertemukan antara supplier dengan penjual, seller seperti Anda. Mas, kalau boleh tahu kelebihan bisnis coaching apa? Apa ya? Aku itu bingung ini ditanya kelebihan bisnis coaching saya gitu. Karena malu saya ngomongin kelebihan sendiri gitu ya. Oke lah, gini aja.
Teman-teman yang sudah pernah ikut bisnis coaching silakan komen gitu aja kalau ada ya. Silakan dijawab nih Pak Endang Pasir gitu. Kalau saya yang promosi gitu kan kayak nggak enak gitu. Bisnis coaching adalah pelatihan yang paling hebat, enggak juga gitu, biasa aja. Silakan teman-teman yang sudah pernah ikut bisnis coaching mungkin ada, siapa tahu ada di sini yang komen ya. Silakan. Mana nih? Apa ini? Baru gabung Mas Ali, udah dapat dari ilmu Mas Ali, dapat ide, alhamdulillah. Sudah bikin produk spesifik, alhamdulillah. Nah ini loh, ya baru gabung aja sudah punya ide. Jos itu. Cara promosi apa ini? Cara promosi produk skincare yang udah ada di marketplace, terus tak iklan pakai endorsement ke beberapa YouTuber kok belum konversi. Tolong solusinya. Sudah ada di marketplace terus iklan pakai endorsement ke beberapa YouTuber. Ya mungkin endorse pun perlu ngetes ya. Saya pun tes para influencer itu saya tes. Ngetes itu habisnya waktu itu 100 juta lebih saya untuk ngetes influencer mana yang menghasilkan gitu. Itu ke beberapa influencer. Nanti yang menghasilkan lebih banyak ya terus kemudian yang menghasilkan lebih banyak kita pakai terus, maksud saya gitu loh. Wah ini ada yang jawab nih, kelebihannya BC bisa bikin produk DW dan banyak ilmu lagi yang amazing. Bukan saya yo yang ngomong yo, ini konsumen yang ngomong yo. Nah ini dijawab nih sama Mbak Hoki nih, saya balas ya, bila ikut kita akan punya ilmu bikin produk sendiri. Oh, gitu ya. Ya biarlah para alumni yang berbicara lah gitu. Kalau saya ngomong Mas Arli ini promosi gitu loh, nggak enak saya. Mas Ali mau nanya ikut BC online nanti bayarnya berapa ya Mas? BC online itu murah kok. Kalau BC yang offline itu kan sekitar 2,7 ya. Kalau BC online cuma 990 berapa gitu. 1 juta lah gitu. Nah ini. Alhamdulillah Mas Ali semenjak sering nonton video Mas Ali punya penghasilan tambahan baru. Alhamdulillah, saya doakan ya semoga lancar selalu. Nah ini ada nih. Kita baru mulai usaha berapa persen idealnya budget untuk promosi Mas? Gitu. Tergantung keuntungannya ya. Saya sih berpikir di awal-awal itu kalau bisa sebagian besar dari keuntungan untuk promosi dulu supaya bisnis Anda berkembang dulu. Ya, supaya dikenal gitu. Kalau Anda promosi dulu, dikenal ya nanti keuntungan berikutnya baru dinikmati. Kencangkan ikat pinggang dulu di awal itu, budget promosi gedein. Kalau saya itu ya dari keuntungan itu ya putar terus, optimalkan di promosi. Mas Ali cintanya kalau untuk promosi bisnis jasa yang jenengan pakai biasanya apa? Bisnis jasa saya pakai Instagram gitu. Instagram karena kan bisnis saya salah satunya ada sedot vakum tungau gitu ya dan debu itu ya. Jadi nyedoti gitu kan. Itu saya pernah promosikan di Instagram lokal malahan. Malah kalau di Instagram saya nggak ada pembeli. Kalau di Instagram lokal ya, kayak kalau di Solo itu ada Jelajah Solo, saya ngiklan di situ murah kok, 75.000. Itu langsung banyak pembeli. Ya, karena lokal gitu ya. Bisnis jasa kan lokal kan. Instagram lokal di kota Anda apa? Itu yang dipakai, coba aja. Mau daftar nggak bisa masuk? Bisa. arlikurnia.id. Coba deh. Coba. arlikurnia.id. arlikurnia.id. Tak ketik apa ya nang kene ya. HTTPS
Kok nggak bisa? Tadi sore ini sempat down. Bentar tapi, gara-gara terlalu banyak pengunjung. Biasa kalau pas buka hari pertama gitu, pengunjungnya terlalu banyak. Nah ini bener nih. Di BC kita diajarin caranya dapat ide bisnis. Jadi gini, kurikulum yang ada di bisnis coaching itu yang pertama, bagaimana Anda yang belum punya ide bisnis, kita bimbing sama-sama, bersama-sama membuat ide bisnis gitu. Nanti akan membuat ide bisnis lebih dari 40 ide bisnis. Ya, minimal 40 ide bisnis itu diajarkan situ. Tidak semua ide bisnis itu bisa diterapkan, tetapi minimal bikin ide bisnis sebanyak mungkin, yang pertama. Yang kedua, setelah kita punya banyak ide bisnis, kita akan memilih nanti 3 jenis ide bisnis yang paling mendekati dengan kondisi Anda. Jadi ide bisnis yang bisa Anda terapkan itu 3 dulu. Ya, 3-tiganya bisa terapkan nih, maka coba dulu praktek 1. Dan ini di-push nanti di situ, praktekkan 1, langsung terapkan gitu. Nanti praktek bareng-bareng. Ya. Nah, setelah diterapkan, terus nanti kita review hasilnya gimana. Nah, jadi begitulah intinya bisnis, tapi prakteknya itu ya bareng-bareng lah. Supaya nanti kendala-kendalanya kan bisa dibicarakan bareng-bareng. Wah ini, bagaimana kalau gaptek Mas Ali bingung mau mulai caranya, nggak bisa apa dipraktekkan sekalian. Gaptek itu semua orang tuh gaptek, saya juga gaptek. Teman-teman yang lain juga merasa gaptek, jadi itu hanya pembenaran saja di dalam pikiran kita. Apakah kalau kita tidak mengetahui satu hal, terus kita berhenti belajar, itu aja. Maka kita terus melabeli diri kita dengan gaptek. Saya gaptek saudara, gitu. Kemarin saya barusan ngerakit server gitu. Ya baru 3 hari ini saya ngerakit di server, tak rakit sendiri seperti itu. Saya belajar lagi banyak hal dalam 3 hari belakangan ini gitu ya. Kenapa? Karena saya merasa gaptek. Nah semua orang tuh sebenarnya gaptek, tapi ada 2 pilihan pada saat kita gaptek, belajar atau menghindar. Itu aja. Banyak yang gaptek kok. Saya yuk gaptek. Buat Facebook Ads lo gaptek saya gitu. Ketika buka gitu gaptek. Apalagi Facebook ganti algoritma, udah itu orang seluruh dunia gaptek itu. Ya, pengiklan-pengiklan tuh langsung gaptek, mendadak gaptek semuanya. Mereka harus mencari lagi. Semua orang tuh gaptek. Yang jadi masalah adalah orang gaptek yang berhenti belajar, itu yang jadi masalah. Gitu loh. Mas Ali tanya untuk program Page Builder batasi berapa member ya? Menurut kesepakatan kita kemarin 1.500. Ya. 1.500 ya, mudah-mudahan bisa nyantol di sebelum 1.500 ini ya. Nah ini, terima kasih Mas Ali, semoga bisa diperlukan dengan jenengan suatu saat nanti. Saya pengen ikut BC dari dulu tapi belum punya rezeki, minta doanya supaya bisa seperti jenengan. Doanya bisa seperti jenengan, amin. Baik, saya doakan ya pemilik channel Yukin TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda rizki yang melimpah, rizki yang barokah ya. Saya doakan. Jadi bagi teman-teman yang memang belum punya uang ya, itu tidak perlu memaksakan diri untuk membayar pelatihan apapun. Belajar dulu yang gratisan, yang penting dipraktekkan. Kalau memang nggak punya uang gitu. Jadi teman-teman, saya juga nggak ngajarin maksain diri ya gitu. Ya kalau memang mampu ya sudah belajar. Saya pun gitu. Kalau nggak mampu ya sudah tarik napas dulu. Dulu saya ikut pelatihan yang 300.000 aja loh zaman itu. Bukan pelatihan, beli buku. Untuk beli buku bisnis marketing revolutionnya Pak Tung zaman itu. Saya untuk beli 300.000 itu saya nabung. Benar-benar saya nabung untuk bisa belajar gitu ya. Nabungnya tuh nggak main-main itu jualan teh, ya. Jualan teh, jualan macam-macam itu, kepanasan dan seterusnya. Itu hanya untuk membeli buku, untuk upgrade ilmu. Jadi memang dari dulu saya tuh ngupgrade ilmu saya terus sampai hari ini.
Apa nih? Pertamini sekarang sudah terjun payung Mas, dari 20 juta tinggal 10 juta, sebaiknya dilanjut atau tidak Mas? Gini Pak Hasan, selama itu masih menghasilkan dan tidak memberatkan Anda, terus hajar. Gitu. Ya. Kadang-kadang dulu kita dapat untung gede, tapi karena sudah marak terus sekarang untungnya jadi lebih kecil. Kita lihat nih secara finansial, ordernya masih ada nggak? Selama masih ada order, kita masih bisa layani, hajar gitu. Kecuali kalau memang sudah memberatkan, ya jangan gitu. Di BC kita diajarin cara cari profit yang tinggi, terutama bisnis yang usaha spesifik. Betul sekali. Ya, itu yang sudah ikut ya, yang pada komen ya. Oh ini tahu nih. Jualan teh di lampu merah pakai jasa pengamen ya Mas, betul gitu. Ya tahu ceritanya. Ya itu, habis itu terus saya salah satunya duitnya tak pakai untuk upgrade ilmu, jualan beli buku Marketing Revolution-nya Pak Tong Desemaringin. Serius saya beli bukunya. Ada lagi enggak ya pertanyaannya? Kalau enggak ada udahlah. Ini salah satu nih. Mas Arli mau tanya lagi, kalau untuk model bisnis pariwisata bagaimana Mas Arli solusinya supaya bisa booming lagi karena kondisi berdampak saat pandemi? Ya memang ini pariwisata baru dibatasi lagi ya. Tapi optimis kok, maksudnya gini. Saya itu optimis bisnis pariwisata dan travel itu nanti akan booming lagi, akan besar lagi. Karena itu saya pribadi pun kalau lama nggak bepergian gini ya, sudah kayak ngempet banget gitu ya, pengen bepergian jauh gitu ya. Pengen liburan lah gitu. Orang pengen piknik itu udah ngempet lama banget gitu ya. Dan ini hanya perlu bersabar aja. Yang penting kebutuhan Anda terpenuhi dari bisnis-bisnis lain lah. Selain itu, kalau memang tidak bisa diangkat seperti dulu, belum waktunya mungkin ya, belum waktunya mungkin. Pada tahu ceritanya, tehnya dikemas menjadi bungkusan kecil-kecil Mas Ali, betul. Udah pada tahu ceritanya itu ya. Ikut BC tidak rugi karena invest ilmu banget, alhamdulillah ya. Nah, sudah banyak yang komentar ya. Jadi sekali lagi bisnis coaching ini enggak lama-lama, maksudnya enggak menampung orang banyak-banyak. Ya, secukupnya aja nanti. Yang penting kalau ini Anda masih lihat di situ masih bisa diklik, ya berarti masih tersedia kuota gitu. Karena kemarin di waiting list-nya aja sudah 1.300. Ya 1.000 lah gitu. Coba nanti 1.000 mungkin kita tutup lah. Wah, ada yang nanya bro, buku nih. Profit Maker kapan ready lagi? Doain sebelum tahun baru ya, doain aja gitu. Saya usahakan sebelum tahun baru ready, saya usahakan. Tapi nggak janji loh ya, nggak janji. Mudah-mudahan cepat. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman sekalian. Saya senang sekali malam ini bisa berbagi pada Anda, meskipun ngantuk-ngantuk, lemot-lemot, agak konsen dikit ya, nggak masalah ya. Yang penting ini teman-teman sudah dapat ilmunya tadi, saya akan ulang kembali ya. Tips memperbesar margin ya, salah satunya membeli dari pusat, ini yang sudah sering dilakukan banyak orang. Kemudian produksi sendiri, ya, itu yang saya lakukan. Dan alih fungsi, itu pun sebetulnya juga saya lakukan, sudahlah produksi sendiri, alih fungsi. Alih fungsi itu tadi saya contohnya adalah ini susu kambing, dijual 75.000 per 200 gram, yaitu, atau 37.500 per gramnya. Tapi kalau menjadi masker kefir, bahannya sama, tetapi bisa dijual dengan margin yang lebih tinggi, yaitu 42.000 per 100 gramnya. Meskipun kolaannya sama, tapi dengan fungsi yang berbeda, maka bisa berbeda. Itu pun dengan minyak atsiri. Kalau dijual biasa, ya seliter itu 300.000, 500.000. Tapi kalau saya olah sedikit aja, ya, kemudian kita jadikan penghemat BBM, ya itu harganya 36.000 per 12 mili gitu ya. Artinya bisa marginnya bisa tinggi sekali karena sudah diolah dan dialih fungsikan. Salah satunya itu. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti tips-tips yang berikutnya memperbesar margin, ya itu haknya peserta bisnis coaching yang nanti akan kita berikan. Dan itu adalah acara yang kita selenggarakan belum tentu setahun sekali ya. Dan kali ini kita adakan lagi secara online karena banyaknya permintaan peserta.
Jadi ya kita buka dulu ya kesempatan ini. Harganya adalah Rp900.000 harganya. Dan itu nanti Anda akan mengakses semua materinya yang sudah kita sediakan di dalam website. Nanti tinggal dipelajari materi 1, 2, 3, dan seterusnya. Mulai dari menggali ide dari diri Anda sendiri, menyesuaikan ide yang sudah Anda buat tadi, ya, yang tadinya nggak punya ide, jadi punya ide, terus idenya ditulis, dikumpulkan, nanti kemudian dipilih. Setelah idenya jadi, kemudian diwujudkan dalam bentuk bisnis, mulai dari kecil, mulai dari modal yang Anda bisa, belajar bagaimana mengemasnya, menjualnya, mencari desainnya, kemudian analisa marketnya, dan seterusnya, ya sampai laris, nanti tetap dibimbing. Jadi, apakah ada garansi setelah mengikuti bisnis coaching ini pasti sukses? Tidak ada garansi. Jadi saya tidak pernah menggaransikan kesuksesan. Karena kesuksesan itu adalah hak mereka masing-masing, teman-teman sekalian. Rezekinya juga masing-masing, terus ikhtiarnya juga akan berbeda-beda. Jadi tidak berhak saya menggaransi kesuksesan. Tidak ada garansi kesuksesan, tetapi insya Allah yang akan saya lakukan adalah tetap terus memantau teman-teman sekalian bersama-sama di dalam grup, dan kemudian satu persatu, tidak cuma saya sih, saya punya tim juga yang membantu saya, yang memantau satu-satu ya bagaimana progres ke depannya gitu. Dan nanti ada juga Zoom meetingnya, ya insya Allah juga akan diadakan kopdar juga kalau 2022 nanti pandeminya sudah bisa teratasi ya, vaksinnya sudah bagus, insya Allah nanti kita adakan beberapa kopdar untuk bisnis coaching ini, ya ketemulah gitu. Jadi nanti akan ketemunya itu bukan di acara, tetapi insya Allah di kopdarnya dengan semua angkatan, kan bisa belajar nanti. Ya karena ini sudah angkatan ke-17, nanti bisa ketemu dengan para angkatan dari mulai angkatan pertama ya, 17 angkatan. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Seperti biasa, saya doakan teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arli sendiri orangnya luar biasa, jadi sangat-sangat profesional di bidang pembuatan ide bisnis dan ide produk, terutama ya dari modal yang sangat kecil itu kita diajari bagaimana membuat produk untuk bisa laku dipasarkan. Kesannya acaranya keren banget. Tempat untuk investasikan ilmu ya di sini tempatnya sih. Di acara BC ini kita dibagi tips dan trik cara memasarkan produk mulai dari pembuatan sampai pengelolaan agen dan sebagainya. Acara ini top, pokoknya mantap lah. Untuk kesan di acara ini, saya nggak punya teman, tapi saya punya konsumen banyak sekali. Luar biasa, saya belajar dari nol sampai bisa memiliki banyak ilmu karena pelajaran yang diberikan oleh Mas Arli Kurnia. Saya sih nggak punya kesan atau pesan, cuma bener-bener udah nggak sabar untuk memperhatikan semua ilmunya. Action!